Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi UTS untuk mata kuliah Network Programming and Administration. Untuk kelompok 7 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada rekan Matias Prasojo, dan ada rekan Rahmat Rajib Trisyadi, selanjutnya ada rekan Muhammad Fadilah Fauzan, dan kemudian ada rekan Syarif Bahami Febriadi, dan saya sendiri Ediansyah, dan terakhir ada rekan Abizar Al-Ghifari. Poin yang pertama, modul yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu Network Security Essential. Tas yang pertama, Introduction. Untuk introduction di sini menjelaskan terkait dengan learning objectivities, prerequisites. Kemudian untuk tas yang kedua yaitu Lab Connection. Untuk Lab Connection di sini menggunakan VM dan bisa dijalankan dengan menekan tombol Start Machine. Selanjutnya, tas yang ketiga yaitu Network Overview, di mana di sini menjelaskan terkait network component and building block of network. Kemudian juga ada small enterprise network secara topologi terdiri dari beberapa endpoint, antivirus, router, dan server dan yang terhubung ke arah internet. Seperti apa yang tadi ada terdapat user workstation atau endpoint, kemudian ada file database server, application server, web, email, VPN, dan attention. Kemudian ada Active Directory dan Authentication Server. Selanjutnya juga ada router and switch. Kemudian ada firewall, parameter device. Selanjutnya network visibility. Di network visibility ini terdapat host-centric logs, key host-centric log source, network-centric logs, key network-centric log source. Selanjutnya tas yang kelima itu network perimeter. Di sini terdapat perimeternya, kemudian important of network perimeter. Selanjutnya ada network perimeter in small enterprise. Kemudian why does it matter dan role of security analyst. Tas yang keenam yaitu network perimeter monitoring and protecting. Di monitoring and protecting terdapat beberapa skenario, yaitu skenario pertama yaitu probing for ports atau port scanning dengan log sebagai berikut. Selanjutnya ada skenario kedua, attacking the web server atau SQL injection, dan logs WAF seperti yang ditampilkan. Selanjutnya ada skenario ketiga, guessing the password atau VPN brute force. Di sini juga ditampilkan VPN gateway log-nya. Selanjutnya ada 4 pertanyaan. Di mana untuk 4 pertanyaan ini akan saya jelaskan di penjelasan di berikut ini. Untuk ini kami menggunakan aplikasi Splunk. Yaitu pertanyaan pertama yaitu examine the firewall log which is IP address is probing the port scan. Di sini kita melihat IP mana yang melakukan port scan. Seperti yang terlihat di gambar itu IP 203.0.113.10. Pertanyaan yang kedua, IP yang bertanggung jawab untuk menutup dari serangan atau web attack, yaitu adalah 198.51.100.12. Selanjutnya pertanyaan ketiga, berapa banyak VPN log yang gagal terkena brute force, yaitu dengan jawabannya 90.
Pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, which suspicion IP address was found attempting the brute force attack against the VPN gateway? Jawabannya yaitu 45.137.22.13. Untuk tas 7, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan, Mas Fadila. Ya, izin saya share screen terlebih dahulu. Ya, di tas 7 ini ada insiden skenario, di mana ada 3 log, yaitu antara lain firewall logs, web logs, dan VPN logs. Lalu kita disuruh untuk investigasi dari beberapa log tersebut. Ini menampilkan isi dari sebagian head firewall log, hit IDS alert log, lalu ada hit VPN out log, dan ada komandan juga yaitu cat firewall untuk mencari bagian yang diblok. Ini juga untuk VPN brute force. Di sini juga ada perintahnya. Selanjutnya yaitu C2 beaconing, C2 beaconing, dan kita lanjut saja untuk metode duanya, yaitu menggunakan via Splunk. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ada lebih dari 5. Oke, selanjutnya saya akan menjawab di halaman selanjutnya. Oke, dari firewall logs, IP eksternal mana yang mengintai, antara lain IP-nya 203.013.445, dan untuk pertanyaan kedua adalah internal host yang ditargetkan antara lain adalah 10.00.20. Ya, di sini ada lampirannya 10.0020 dengan jumlah 626. Lalu username target pada VPN logs yaitu adalah svc_backup dengan jumlahnya 135. Lalu internal IP yang successful pada saat login yaitu 10.8.0.23. Ya, di sini muncul assign IP untuk di Splunk muncul dengan 2 kali. Lalu port untuk SMB attempts to dengan jumlahnya 445. Pada saat di IDS log IP-nya ialah 10.0.060. Ya, di sini terlihat di src._ip. Lalu pertanyaan selanjutnya, pada saat investigasi mana IP yang ter-associated with C2, antara lain adalah 198.51, 100.77. Di sini ada di bagian dst_ip-nya, dan exploration attempts-nya itu di 10.0.051. Bisa dilihat dari screenshot Splunk-nya juga di src.ip-nya. Dan ya, saya kembalikan lagi ke modul. Sudah terjawab semua, maka terakhir di kesimpulannya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan di modul selanjutnya.
izin saya stop sharing. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang network discovery detection, yaitu mendeteksi penemuan jaringan. Di sini kita harus memahami bagaimana penyerang menemukan aset dalam jaringan dan cara mendeteksi aktivitas tersebut. Task pertama yaitu pengenalan. Yang pertama harus mengaktifkan target masking-nya, kemudian lanjut network discovery, yaitu bagaimana attacker dan network discovery. Di sini ada attacker, internet perimeter, firewall, dan defender. Kemudian di task 3, eksternal dan internal scanning atau pemindai internal dan eksternal. Di sini ada dua, yaitu reconnaissance, resource development, initial access, execution, persistence, privilege, escalation, sampai ke impact. Untuk internalnya sama, hanya di discovery-nya. Kemudian untuk horizontal and vertical scanning, yaitu untuk pemindai yang vertikal dan horizontalnya terdiri dari IP dan port. Kemudian lanjut ke mechanic of scanning. Mechanic of scanning itu sweep, kemudian TCP scans, kemudian UDP scans, identifying scans strips, kemudian kredensial. Ini ada penjelasan dengan gambarnya. Nah, untuk pertanyaannya di sini ada pertanyaan pertama, yaitu what do attackers scan other than IP address, port, and expression in order to liberty and network? Jawabannya adalah service. Kemudian lanjut pertanyaan, which field contains log showcase internal scanning activity? Seperti pada gambar ini ada log session to CSV. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 2, how many log address and present for internal IP performing internal scanning activity? Di sini ada answer 2276. Kemudian question 3, what is the internal IP address that is performing external scanning activity? Answer 203.0.113.25. Sorry, Mas, ini kayaknya nggak sinkron ya. Jangan-jangan linknya salah nih dikasih tadi. Ya. Ini Mas, Bentar. kayaknya yang di share screen cuman satu layar aja nggak full. Makanya yang ditampilin nggak. Oh. Harusnya yang share screen-nya full yang itu. Sorry. Oke. Sebentar ya. Ini network detection Discovery. Betul ya, Mas? Iya, harusnya. Iya, betul. Network discovery detection. Iya, tadi belum kepindah Mas pada saat itu ya. Ya nggak. Oh iya. Share screen-nya nggak pindah. Ulang lagi ya, Mas. Jadi untuk question yang pertama, what do attackers scan other than IP address, port, and OS version in order to identify vulnerabilities in network? Jawabannya adalah service atau layanan. Kemudian yang question 1, kemudian which field contains log that showcase internal scanning activity? Answernya log session to .csv. Kemudian question 2, how many log entries are present for the internal IP performing internal scanning activity? Answernya
2276. Kemudian question 3, what is the external IP address that is performing external scanning activity? Answer 203.113.25. Kemudian question 1, one of the log files contains evidence of horizontal scan, which IP range was scanned. Answer 203.0.113.0/24. Kemudian from in the same log file there is one IP address on which a vertical scan is performed. Which IP address this? Answer 192.168.230.145. Kemudian question 3, on one of the IP address, only a few ports are scanned which host common service. Which port are scanned on this IP address? Answer port 80, port 445, dan port 3389. Kemudian question 1, which task 5, which source IP performance a ping sweep attack across a wall subnet? Answer 192.168.230.127. Question 2, the z.con stats value show the connection stats using the information provided by this value. Identify the tip scan being performed by 203.0.113.25 terhadap 192.168.230.145. Answer TCP SYN scan. Kemudian question terakhir, is there any UDP scanning attempt in the log? Jawabannya answer no. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu apa itu penemuan jaringan, kemudian perbedaan antara pemindaian eksternal dan internal serta tingkat keparahannya. Kemudian pemindaian port dan pemindahan host dan alasan masing-masing dilakukan. Dan yang terakhir, bagaimana berbagai jenis pemindaian dilakukan di ruang yang lebih terperinci. Nah, untuk modul selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Izin, selanjutnya saya akan menjelaskan buat materi snort ya, izin share screen. Ya, langsung di task pertama, intinya di task pertama ini menjelaskan apa sih snort itu. Snort itu sendiri adalah software ya untuk prevention dan detection yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi yang berbasis base rule dan open source juga. Tujuannya sendiri dari room ini atau dari task-task yang akan dijelaskan selanjutnya itu memahami konsep dasar IDS dan IPS, lalu ada dasar-dasar untuk snort sendiri, lalu ada cara menulis rule di snort ya. Dan juga ada cara memakai snort dan instruksi menggunakannya. Intinya dari snort ini adalah bisa digunakan sebagai paket sniffer, bisa menjadi paket logger, dan untuk full IDS IPS yang untuk mendeteksi dan preferentif ya. Selanjutnya di task 2, di tugas kedua di sini kita bisa sama seperti modul-modul lain, kita bisa praktek langsung lihat virtual machine. Dan di sini yang paling ini bisa dijelaskan paling untuk di sini ada beberapa foto ya. Nah, untuk di sini saya menjelaskan sedikit ya. IDS ada tadi yang saya sudah jelaskan, ada IDS, ada IPS. IDS ini bersifat pasif ya, hanya mendeteksi dan memberi alert. Ada dua jenis IDS, ada NIDS yang memonitor traffic pada jaringan, ada HIDS yang bisa monitoring traffic pada
endpoint ya, atau host-host. Lalu juga tadi ada IPS di sini ya. Di sini. Tadi ada IPS juga yang bisa sifatnya aktif ya, bisa menghentikan atau memblokir traffic yang berbahaya. Oke, selanjutnya IPS yang tadi bersifat aktif, ada jenis-jenisnya juga. Ada jenisnya, ada salah satunya ada IPS untuk melindungi seluruh subnet atau memutus koneksi berbahaya. Lalu ada NBA berbasis perilaku ya, berbasis perilaku. Harus ada baseline-nya dulu. Lalu ada WIPS yang fokusnya untuk wireless, ada IPS juga melindungi satu host ya, mirip seperti HIDS tadi pada IDS yang memonitoring di salah satu endpoint atau host. Selanjutnya ada beberapa teknik ya, ada beberapa teknik untuk mendeteksi dan preventif dari IDS dan IPS. Pertama ada signature based, biasanya digunakan untuk serangan-serangan yang sudah dikenal ya, serangan yang udah sering dikenal lah di kalangan para security profesional. Lalu ada behavior based mendeteksi anomali dibanding traffic normal. Lalu ketiga ada policy based, ini dengan cara membandingkan aktivitas dengan policy yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan ya seputar materi-materi di task 3. Dari IDS atau IPS, mana yang akan bisa membantu kamu untuk menghentikan ancaman dari local manship? Di sini jawabannya HIPS. Tadi HIPS, kalau kita putar sedikit, ada ya melindungi satu host ya, jadi satu host saja. Di sini ada terus pertanyaan kedua, ada dari IDS atau IPS yang bisa membantu kamu menghentikan ancaman dari local network ya. Di sini jawabannya NIDS. Lalu ada selanjutnya pertanyaan ketiga yang bisa membantu kamu menghentikan ancaman dari local manship. Di sini ada IDS. Selanjutnya pertanyaan keempat. Lebih sama ya NIPS, NDS. Lalu pertanyaan kelima, solusi apa yang bisa mendeskripsikan untuk mendeteksi anomali di jaringan? Di sini jawabannya NBA, deteksi jaringan yang berbasis perilaku. Lalu di sini dari deskripsi di atas, apa sih NIPS itu? Singkatnya, NIPS itu full blown ya. Selanjutnya, NBA training period is known as baselining. Selanjutnya di task 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya izin stop screen dulu. Oke, perkenalkan nama saya Matias Prasetyo. Saya akan membawakan lanjutannya dari task snort untuk task 5, di mana di sini saya akan menjalankan snort dalam sniper mode. Di sini kita akan mendapatkan beberapa pelajaran tentang mengecek version dari snort, menjalankan snort untuk melakukan dump terhadap paket, kemudian juga di sini kita melihat header dari paket, kemudian informasi dalam hexa yang lebih lengkap ya, seluruhannya menggunakan -X besar, itu sama dengan TCP dump yang digunakannya. Kemudian di sini karena tidak ada yang perlu dijawab, saya akan lanjut ke task nomor 6, di mana di sini saya melakukan paket logger mode. Untuk paket logger mode ini, saya harus memastikan ownership dari direktorinya untuk persiapan terhadap penyimpanan filenya, yang mana by default biasanya akan tersimpan di varlog snort. Kemudian di sini nanti kami diminta untuk menjalankan ICMP dan HTTP traffic menggunakan traffic generator. Ini berbagai macam yang diberikan
untuk menjalankan snort-nya, kemudian ini mengecek file-file yang ada. Nanti semua file akan disimpan dalam sebuah directory yang menggunakan IP address formatnya. Ini dia apa namanya? Kita bisa membaca pcap yang dihasilkan menggunakan TCP/DAM atau menggunakan Wireshark. Kemudian ada sejumlah pertanyaan yang harus kita jawab. Di sini saya akan menggunakan file doc yang mana saya sudah mengcapture jawaban-jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, di mana saya diminta setelah kita membuat ini menjalankan traffic generator, saya akan menavigate ke directory ini dan menjawab pertanyaan source port mana yang menggunakan port source port untuk koneksi ke port 53. Kita cari jawabannya. Oke, ini jawabannya adalah 3009. Jadi source-nya adalah source 3009. Kemudian ini ada teknik yang digunakannya, jadi kita jalankan dulu, kemudian kita jalankan traffic generator untuk exercise-nya, kemudian kita bisa melihat hasilnya di sini. Kemudian kita mengambil paket ke-10 dari log yang ada, jawabannya yaitu 49313. Kemudian kita berikutnya ditugaskan melihat paket keempat dari file log yang ada, di mana di sini jawabannya adalah kita melihat Ethereal, akses ke Ethereal ya, Ethereal development. Kemudian kita kemudian mencari ACK number dari paket ke-8 yang mana jawabannya adalah ini ya, kita melihat di ininya. Jawabannya adalah ini 38A FFF F3, di mana dia menggunakan format hexa di dalam penulisannya. Kemudian kita diminta melihat berapa banyak port paket port 80. Di sini kita bisa mencari 80, ada jawabannya 41. Untuk tugas ke-7, di mana di sini kita mengaktifkan IDS dan IPS mode. Biasanya kita nanti akan jalankan ini di background, tapi untuk saat ini kita akan jalankan di foreground. Ini akan mengecek dulu snort yang dijalankan, kemudian kita akan menjalankan traffic generator. Di sini untuk IPS IDS mode kita bisa menambahkan parameter -A, kemudian untuk agar tampil di layar ditambahkan -A console. Kemudian ini ada berbagai macam parameter lainnya yang bisa digunakan untuk menjalankan snort, misalnya untuk fast accept, jadi semakin cepat dia biasanya akan semakin ada yang terlewat gitu dalam ininya. Kemudian ada menggunakan rule file tanpa config, kemudian kita melakukan IPS mode, di mana IPS mode itu biasanya ada dropping paketnya yang dilakukan untuk mencegah koneksi, misalnya percobaan connect ke situs server untuk bisa di drop dengan mengirimkan SCMP packet, yaitu SCMP packet unreachable ke source. Biasanya sih ke source yang dikirimkan ya. Dan kemudian kami diminta untuk menjawab di sini ada berapa banyak HTTP GET method yang ada dalam hasil dari menjalankan traffic generator, yaitu jawabannya di sini 2. Kemudian di sini kita juga diminta untuk melakukan praktek terhadap traffic generatornya itu sendiri dan mencoba menjalankannya. Berikutnya yang ke-9 itu kita akan menjalankan ke-8, yaitu PCAP investigation, di mana di sini kita
akan menjalankan dan langsung melihat, membaca isi dari pickup-nya itu sendiri. Di sini ada berbagai macam cara untuk menampilkannya. Kemudian dimunculkan pertanyaan seperti berapa banyak alert yang dimunculkan. Di sini kita sudah punya jawabannya. Di sini ada 170. Dengan menjalankan perintah ini, kita bisa melihat jumlah alertnya ada 170. Kemudian berapa banyak TCP segmen yang masuk dalam queue. Di sini kita bisa lihat ada 18. Kemudian ada berapa banyak HTTP header yang terekstrak. Kita bisa lihat di sini ada 3. Kemudian ini berapa banyak alert yang tergenerate, itu 68. Kemudian ada berapa banyak, berapa banyak jumlah paket TCP yang terdeteksi, yaitu ada 82. Kemudian menginvestigasi 2 buah file pickup ini. Kemudian kita menghitung berapa banyak yang tergenerate, yaitu kita mendapatkan 1020. Jadi kita menjalankan ini, kita mendapatkan alert 1020. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Abizar. Silakan, Mas Abizar. Mas Abizar. Mic-nya mungkin Mas Abizar belum di. Baik, terima kasih Mas Matias Prasetyo. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pro dari smartnya sendiri, sebenarnya modulation. Lalu untuk siap action dan protokolnya, kita akan masuk ke IPN port number-nya, IP range, filter music file IP range, exit IP, port filtering, exit specific port, lalu filter portnya itu yang terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan direction-nya untuk melihat indikasi flow-nya ya. Jadi untuk general rule-nya itu ada message-nya, lalu ada smart ID, ada reference-nya, lalu harusnya ya. Kita masuk ke pilot detection rule option-nya untuk seperti kontennya, notice-nya, lalu ada test pattern-nya. Kalau untuk non-pilot di detection rule option-nya itu ada ID, flag, terus size, IP, seperti yang terlihat ini juga local rules-nya ya. Langsung untuk alert ICP ini untuk membaca ICP paket phone untuk smart ID itu di 10.001 untuk harusnya 1. Jadi kita akan mulai masuk ke bagian pertamanya. Untuk menggunakan tab 9.ticket untuk menulis filter IP ID 35369 kita perlu run ticket filenya. Untuk hasilnya itu ada di timestamp request. Kemudian kita untuk jawabannya timestamp request, kita masuk lagi ke pertanyaan kedua di create error filter paket untuk time slot-nya. Untuk melihat desain ticket file itu number detection packetnya itu terdeteksi 1 refer dari source-nya ya, seperti yang ada pada gambar. Lalu selanjutnya untuk create filter paket
menggunakan dengan Swift X Flex dan menjalankan defense totalnya. Number yang dideteksi oleh paket yaitu 216. Lalu membuat terus untuk filter paket dari source yang sama untuk dash dan destinasi IP dan running ke given paketnya itu yang terdeteksi adalah 10. Ini ada testing sampelnya. Lanjut ke poin to remember, di sini ada keyword truth-nya juga, seperti source config, daemon configuration, community root, lalu ada register truth, subscript truth untuk yang type-nya ya. Kita masuk ke bagian text name-nya itu ada home net, external net, routed, routed, routed. Untuk navigasinya itu ada config DQ, config DQ mode, sama log field. Terus kita dari situ selesai. Jadi untuk kesimpulannya di sini kita belajar tentang definisi dari pengertian sendiri, pastinya, lalu bagaimana cara membuat terus untuk menginvestigasi scriptnya. Jadi kita sudah memahami praktik fundamentalnya juga, terus bagaimana membuat rule-nya, lalu untuk backup konfigurasinya seperti apa, dan kita membuat terus terbaru untuk migrasi ke produknya. Baik, untuk framework ini sudah siap, bisa juga sudah komen to download, ada tip-tipnya juga yang sudah tadi kita praktikan. Di untuk framework ini kita sudah selesai. Untuk penjelasannya, mohon maaf jika masih ada kekurangan dengan penjelasan, terbata-batanya dengan penjelasan, yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, record saya stop.